Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Waluya Sejati dari kelas 2KB05 S1 Sistem Komputer Kampus J1 Kalimalang Gunadarma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial elektronika dasar dengan materi pengertian elektronika, komponen elektronika, serta OP-AMP. Lanjut. Masa lalu saya adalah milik saya. Masa lalu kamu adalah milik kamu. Tapi masa depan adalah milik kita. B.J. Habibie. Oke, kita lanjut di materinya. Pengertian elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengkontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik. Jadi kalau elektronika itu adalah ilmunya yang mempelajari alat listrik, sedangkan kalau elektronik itu adalah alatnya yang dipakai. Jadi perbedaan antara elektronika sama elektronik itu di situ. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alatnya itu, tapi kalau di elektronik itu adalah barangnya, alatnya. Oke. Komponen elektronika itu ada dua, yaitu komponen pasif sama komponen aktif. Dimana kalau di komponen pasif itu adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Jadi kalau komponen pasif itu pada dasarnya dia nggak membutuhkan sumber tegangan. Jadi dia itu sebagai pendukungnya gitu. Sedangkan kalau di komponen aktif, yaitu adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri. Jadi kalau di komponen aktif itu, dia emang pada dasarnya benar-benar memerlukan sumber tegangan supaya alatnya itu bisa bekerja. Tapi kalau di komponen pasif itu sebagai pendukung, penyokong, supaya alat yang kita pakai itu bisa berfungsi dengan maksimal. Oke, kita masuk di komponen pasif. Komponen pasif pertama adalah resistor. Resistor itu pada dasarnya yaitu menghambat arus listrik. Nih. Untuk menghambat arus listrik. Oke. Kemudian di lambangnya itu ditulis dengan huruf R dengan satuan ohm. Dan resistor dapat dibagi menjadi dua. Ada resistor tetap dan resistor tidak tetap. Jadi resistor itu yang tetap itu dia memiliki nilai di awal dan tidak bisa dirubah-rubah, hambatannya tetap. Tapi kalau resistor tidak tetap, itu bisa kita ganti-ganti sesuka hati kita sesuai dengan keperluan kita. Oke, kita lanjut. Pertama adalah resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang memiliki nilai hambatan tetap dengan simbol sebagai berikut. Nah, di resistor tetap itu memiliki gelang dan gelang-gelang ini memiliki maksud. Jadi bukan pajangan, bukan mempercantik resistor, enggak. Jadi gelang-gelang ini tuh memiliki nilai-nilainya itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini tabel warna resistor. Resistor yang kita pakai di sini adalah resistor dengan gelang 4. Di mana gelang 1 yaitu memiliki nilai satuan. Gelang 2 itu memiliki nilai ini kebalik, ini sepuluhan. Mohon maaf, ini puluhan. Ini satuan. Dan gelang 3-nya ini sebagai pengkali. Pengkali pangkatnya ya. Jadi misalkan 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 2, 3, seterusnya sampai 10 pangkat min 2. Dan ini toleransi, gelang 4. Ini sebagai toleransi. Nah, masing-masing warna itu memiliki nilainya masing-masing, dimulai dari warna hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, tak berwarna. Ngapalinnya gimana? Hacomeo, kuhibi, ape, emas, perak, tak berwarna. Dan hitam itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Gelang 2 pun sama, sisanya tidak memiliki nilai. Kemudian
pangkatnya itu kita mulai dari 0, 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 9 di putih, dan dilanjutkan 10 pangkat min 1 min 2 untuk emas sama perak. Dan pangkatnya pengkalinya itu dimulai dari 1, sama aja 10 pangkat 0 itu sama aja dikali 1, 10 pangkat 1 berarti ya 10, 10 pangkat 2 ya 100, 10 pangkat 3 yaitu 1000, dan seterusnya. Toleransinya itu cuman ada untuk gelang 4 ya, itu cuman ada di coklat merah dengan nilai toleransi plus minus 1%, 2%. Kemudian dilanjutin dengan emas perak tak berwarna, yaitu kurang lebih 5% untuk emas, plus minusnya untuk 10% di perak, dan tak berwarna itu 20% kurang lebihnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal nih, kita dituntut buat nyari nilai resistansi, toleransi, max, min, sama range-nya. Dengan soalnya sebagai berikut. Dari contoh soalnya, kasusnya itu ada gelang resistor dengan warna coklat, hitam, merah, dan emas. Oke. Tadi kalau misalkan kita ikutin, kan kita nyari warna coklat. Warna coklat itu memiliki nilai atau memiliki maksud nilainya itu adalah 1. Untuk coklat, hitam adalah 0, merah pengkalinya adalah 10 pangkat 2, serta emas memiliki nilai toleransi yaitu 5%. Oke. Kita dituntut buat nyari tadi nilai resistansi, nilai toleransi, terus kemudian nilai max, nilai min, serta range. Oke, kita bakal bahas semuanya ini. Kita mulai dari nilai resistansinya dulu. Resistansi yang biasanya kita pakai itu cuman ada di coklat, hitam, merah. Dan emas atau nilai toleransinya nanti di sini bakal kepake nilai emasnya itu untuk nyari nilai toleransinya. Oke, kita cari dulu range-nya. R sama dengan 1 sebagai puluhan, 0 sebagai satuan langsung, dan gelang ketiga sebagai pengkali, yaitu 10 pangkat 2 dengan toleransi plus minusnya 5%, sama dengan 10 kali 10 pangkat 2 yaitu 1000 plus minus 5%. Itu untuk resistansinya. Kemudian kita cari nilai toleransi. Toleransi itu kita pakai dari nilai resistansinya tadi 1000 dikali dengan 5%, di 5/100. Kita coret sama dengan ini 50 ohm. Berarti nilai toleransinya adalah 50 ohm. Kemudian kita mau nyari nilai max sama min. Max sama min. Kita cari maxnya dulu. Maxnya itu kita ambil nilainya dari resistansinya dulu. Berapa tadi? 1000. Ditambah 50 toleransinya. Sama dengan 1050 ohm. Nilai maxnya. Dan untuk nilai minnya 1000 dikurang 50, nilainya 950 ohm. Oke. Perbedaannya di mana max sama min? Yaitu perbedaannya cuma di sini doang nih. Kalau max itu ditambah, kalau min itu dikurang. Baru deh kita tahu range-nya. Range yang mampu diterima oleh resistor ini adalah dari 950 sampai 1050 ohm. Kita lanjut ke fungsi lain dari resistor. Fungsi lain dari resistor yaitu sebagai pembagi tegangan apabila disusun seri. Sekali lagi, sebagai pembagi tegangan apabila disusun seri, dan sebagai
pembagi arus bila disusun paralel. Jadi kalau di seri itu pembagi tegangan, kalau di paralel sebagai pembagi arusnya. Oke, kita lanjut contoh soalnya. Nih, untuk mencari VA tegangannya ini di masing-masing tegangan ini, kita menggunakan rumus R yang belum dilalui dibagi R total dikali delta V-nya. VA sama VB rumusnya sama. Kemudian delta V itu didapat dari nilai voltase positif dikurang voltase negatif. Tegangan positif dikurangi tegangan negatif. Kemudian ini rumusnya nih VA. Tuh, R yang belum dilalui kan ada R2 sama R3. Kenapa ditambah? Karena nilainya itu, rangkaiannya itu berbentuk seri. Makanya ditambah. Kemudian R total dibagi R total dikali delta V. Kemudian VB-nya juga sama. Lanjut. Contoh soal. R1 kita sudah diketahui, R2 sudah diketahui, R3 sudah diketahui. Oke, kita langsung masukin rumusnya aja untuk mencari VA sama VB-nya. VA rumusnya adalah sama, yaitu R yang belum dilalui dibagi R total dikali delta V. Cuman nih, untuk R totalnya kan kita belum diketahui nih, berarti kita harus cari dulu nih R totalnya berapa. R total kalau untuk rangkaian seri kan R1 tambah R2 tambah R3, berarti tinggal 4 tambah 6 tambah 4 sama dengan 14. R totalnya 14 ohm. Oke, kita lanjut VA. VA-nya itu R yang belum dilalui dibagi dengan R total. VA yang belum dilalui, kita lihat R yang belum dilalui, R1 udah dilalui, VA belum? Sudah. Nih, udah dilaluin kan? Berarti yang belum dilalui yaitu R2 sama R3. R2 sama R3 karena rangkaiannya seri, berarti kita tambah aja. R2 tambah R3 hasilnya 10. Kemudian ini kita jelasin aja deh, dapat dari R3 ditambah R2. R3 sama R2 dibolak-balik juga sama, hasilnya sama-sama 10 ya. Kemudian R totalnya itu tadi dapat 14 dikali delta V-nya 2. Oke. Berarti 20 dikali, dapat 20 dari 10 kali 2, kemudian dibagi sama 14. Hasilnya sama dengan, kita pakai 2 angka di belakang koma, itu 1,42 volt ya, karena tegangan. Kemudian untuk VB-nya sama, kita menggunakan rumus yang sama seperti VA tadi, hanya saja kita lihat R yang belum dilaluinya berapa, R berapa. Oh, ternyata R yang belum dilalui VB yaitu adalah R3. Berarti yang kita pakai cukup R3-nya saja, yaitu nilainya 4. Dibagi tadi R totalnya itu 14 dikalikan 2 delta V-nya. Berarti sama dengan 8 per 14 sama dengan sini itu 0,57 volt. Oke. Itu untuk mencari VA sama VB-nya. Nah, kita sudah selesai sampai sini. Kita lanjut untuk pembagi arusnya. Nih, pembagi arus yaitu bila disusun, mohon maaf aturan ini disusun seri ya, saya salah ketik ini. Pembagi arus itu kalau disusun paralel nih seperti ini. Kalau resistornya disusun paralel, ini saya salah ketik. Oke, kita lanjut aja. Kita tentuin dulu. Sebenarnya rumusnya gampang. Kita tinggal pakai rumus dari dasarnya, yaitu V sama dengan I kali R. Iya kan? Nah, untuk I sendiri rumusnya adalah sama dengan
V per R. Oke. Karena kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya I sumbernya ini berapa sih nilainya? I sumbernya berapa sih nilainya? Ternyata I sumber ini nanti ini akan membagikan ke I1 sama I2 untuk I sumbernya. Nah, jadi kalau misalkan kita tambah, itu nilainya bakalan sama I sumbernya, kurang lebih bakalan sama. Nggak mungkin dia itu bakal melenceng jauh, nggak. Berarti kita perlu tahu dulu I sumbernya berapa, nanti sesuai nggak sama nilai I1 sama I2 nya nanti. Oke, kita cari dulu deh I sumbernya berapa. Tambahin simbol S ya, I sumber. I sumber berarti sama dengan V nya 12, R nya, ini R total ya, R total. Karena kita makainya 2, kita menggunakan rumus yang gampang aja, yaitu dari, kita anggap ini R1, ini R2. Rumusnya R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. Yaitu rumusnya sama seperti kita pakai R1 tambah R2 itu sama. Jadi langsung kita dapetin R1 nya itu 2, R2 nya itu 4, 2 tambah 4 sama dengan 2 kali 4 8, 2 tambah 4 6, kita perkecil jadi 8 kita bagi 2 hasilnya 4, 6 bagi 2 hasilnya 3 nih. Oke, R totalnya kita udah dapat 4/3. Kita pakai pecahan aja supaya nanti di sini bisa enak perhitungannya. Kita bagi dengan 4/3. Karena ini kan sama aja 12/1 ya. Nah, ini kita kali 4 sama 3 nya kita balik, 3 sama 4. Jadi sama dengan 36 dibagi 4, hasilnya 9 ampere untuk I sumbernya. Sekarang kita mau nyari arusnya nih. Di arus 1 berapa, di arus 2 nya berapa. Karena pembagi arus itu kalau disusun paralel, nilainya resistor ini berfungsi sebagai pembagi arus. Nah, kita lihat I1 nya berapa ya. Rumusnya sama, V per R1 yang kita pakai, tidak menggunakan R total karena kita mau nyari arus yang ada di sini. Berarti pakai R1. V-nya berapa? 12 dibagi R1 nya 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian untuk I2 nya sama rumusnya, cuman perbedaannya kita pakai R2 karena yang kita mau cari adalah nilai arus yang ada di resistor 2, hambatan 2. Kita cari rumusnya sama, tinggal dibagi ininya R2 sama dengan V-nya 12, R2-nya 4. Berarti sama dengan 12 bagi 4 di 3 ampere. Kemudian kalau misalkan kita tambah, hasilnya bakalan sama, 6 tambah 3 itu 9 ampere. Berarti ini tuh sama seperti I sumbernya. Oke, kita biar tampil deh. Jadi I totalnya sama dengan I sumber. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk resistor tidak tetap. Resistor tidak tetap adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah. Jenisnya antara lain ada hambatan geser, trimpot, dan potensiometer. Kalau geser itu biasanya dipakai di lab-lab fisika, itu biasa dipakai. Dan kalau trimpot itu dia nggak bisa digeser pakai jari. Dia biasanya hambatannya itu diputar sama obeng tuh. Bedanya di sini. Kalau misalkan potensiometer itu bisa kita ubah-ubah melalui poros yang sudah disediakan.
Lanjut. Komponen pasif yaitu ada kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Jadi dia itu dapat melepaskan muatan listrik. Kapasitor juga dibagi menjadi dua, ada kapasitor tetap dan kapasitor tidak tetap. Sebelumnya kita harus tahu dulu, ini simbolnya untuk kapasitor tetap. Berarti simbol ini sama ini tuh sama ya, sama-sama kapasitor simbolnya. Kapasitor tidak tetap itu ada kapasitor primer, yaitu kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat diputar dengan poros. Kapasitor vakro itu sama kayak tadi trimpot, yaitu diputar dengan obeng. Kebalik, trimer pakai obeng, kalau vakro pakai poros ya ada. Nah, kalau misalkan di kapasitor tetap itu juga seperti resistor tetap. Jadi kita harus tahu dulu, kita mau ngitungnya itu berapa. Karena kalau misalkan kapasitor tetap itu seperti ini nih, 10 itu nilainya itu 10 picofarad, 5 nya itu dikali 10 pangkat 5, J nya itu efisiensinya 5%. Nih simbol hurufnya. Dan tegangan maksimal yang bisa ditampung yaitu 400 volt. Nih. Ini buat simbol-simbol yang ada di sini ya, D, F, G, H, J, K, M, P, Z tuh. Efisiensinya kurang lebih ini 5%. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Oke, kita punya data itu 10 sama 3. Nah, 10 itu menunjukkan angka atau nilai kan. Dan 3-nya itu faktor pengkalinya itu berapa? 10 pangkat berapa? Jadi kalau misalkan kita hitung hasilnya 10 dikali 10 pangkat 3 picofarad, kemudian kita perkecil lagi nilainya 10 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 12. Ini dapat dari mana? Kenapa dari picofarad ke farad? Karena nanti kita mau perkecil nyampe ke nanofarad. Nah, pas kita cari-cari hasilnya yaitu segini. Oke, lanjut. Komponen pasif selanjutnya adalah transformator. Transformator itu kalau kita singkat biasa disebut trafo, yang ada di rumah-rumah itu. Kalau misalkan dari PLN-nya langsung nggak mungkin kita menerima kilomegawatt, itu kita nggak mungkin. Yang sampai di rumah kita itu adalah sudah diperkecil arusnya menggunakan apa? Trafo. Trafo itu terdiri dari dua buah lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Trafo bekerja berdasarkan sistem perubahan gaya medan listrik yang dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Ini simbolnya. Itu jenis trafo itu ada step up dan step down. Kalau step up itu untuk menaikkan tegangan dengan nilai premier lilitan, N itu adalah lilitan ya. Sekali lagi N itu adalah lilitan. Dimana kalau step up itu lilitan premiernya itu lebih kecil daripada lilitan sekunder. Tapi kalau di step down, lilitan ya kalau step down itu menurunkan tegangan. Berarti lilitan premiernya itu lebih besar daripada lilitan sekunder. Untuk rumus trafo sendiri itu adalah perbandingan ya, rumus perbandingan Vp sama dengan Vp per Vs ya sama dengan lilitan primer per lilitan sekunder sama ya. Kemudian kita masuk ke relay. Relay adalah saklar elektrik yang bekerja berdasarkan medan magnet. Relay terdiri dari suatu lilitan dan switch mekanik. Switch mekanik akan bergerak jika ada arus listrik yang mengalir melalui lilitan. Kalau susunan kotak pada relay itu ada normally open sama normally close. Normally open, relay akan menutup bila dialiri arus listrik dan akan terbuka atau normally close apabila tidak dialiri arus listrik. Change over
Relay ini memiliki kotak tengah yang akan melepaskan diri dan membuat kontak lainnya berhubungan. Nih, tadi kalau misalkan kita lihat dulu dah simbol relaynya. Nih, simbol relay. 4 ini sebagai change over. 5 sebagai normal. Kalau misalkan itu apa ya, NC ya? Normally close. Dan ketiga ini adalah normally open. Nih. Jadi kalau misalkan kita bayangkan anggaplah ini lilitan ya. Kemudian ini ada saklar. Nah, kalau relay itu bekerja seperti ini. Misalkan dialiri arus listrik, dialiri arus listrik, ini akan menghasilkan sebuah medan magnet. Nah, medan magnet ini akan menggerakkan saklar. Gitu, jadi nyala saklarnya itu. Tapi kalau misalkan nggak dialiri arus listrik, ini akan terlepas. Makanya terjadilah ada normally open sama normally close. Gitu. Oke, cukup sampai di sini pembahasan untuk tutorial elektronika dasar pertama. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang komponen aktifnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.